Meskipun sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang nggak suka timnas Indonesia diperkuat para pemain diaspora, akan tetapi fakta yang terjadi dengan adanya mereka, prestasi timnas Indonesia benar-benar meroket. Yang mana secara bertahap, apa yang dibangun di timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur. Atas dasar itulah menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya di kawasan Asia. Dan suka nggak suka, salah satu faktor terbesar lainnya jelas karena keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya bisa dibilang kalau Indonesia ini beruntung banget loh punya Ketua Umum seperti Pak Erick, di mana beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia khususnya tim nasional sehingga nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Akan tetapi, sebagaimana sifat manusia pada umumnya, terkadang banyak orang yang cuman peduli hasil tanpa melihat jerih payah dari sebuah proses. Namun, menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, apa yang dilakukan Erick Thohir sejauh ini sebagai Ketua Federasi benar-benar layak diapresiasi lantaran dia dianggap melakukan hal-hal yang bahkan belum pernah terjadi di Asia. Selain itu, pelatih baru Australia, Tony Popovic, benar-benar dibuat penasaran dengan sosok Erick Thohir yang dulu pernah menjadi penguasa di klub sebesar Inter Milan. Saat ini PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ini bisa bersaing di top level Asia. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk siapa tahu bisa menembus putaran final Piala Dunia baik di level junior maupun senior. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, termasuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju, agar kedepannya sepak bola Indonesia benar-benar bisa berproses sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan perihal tim nasional, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik yang maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja keteteran, tentu PSSI pada akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas serta menjadi pematik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau sekarang timnas Indonesia udah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia prime pesepak bola. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar bendera. Yap, segala apa yang dilakukan PSSI pastilah membuat tim-tim pesaing lainnya di grup C waspada. Dan kewaspadaan itu nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Yang mana sudah pasti sosok Pak Erick lah yang menjadi poin utama, dianggap sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini. Ya walaupun ada beberapa momen kita ikutan gergetan juga sih, tapi secara umum oke pol gitu loh. Yap, soal kemampuan Pak Erick pada akhirnya juga mendapatkan pujian dari Presiden FIFA, di mana Gianni Infantino bahkan menyebut kalau apa yang dilakukan Pak Erick bisa jadi belum pernah terjadi khususnya di kawasan Asia, yaitu naturalisasi besar-besaran dengan proses yang terbilang singkat. Selain itu, Gianni juga mengatakan kalau progres sepak bola Indonesia pelan-pelan udah menunjukkan kemajuan pesat, terutama jika dilihat dari prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia, baik di level senior ataupun junior. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 2023, dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat. Ucap Gianni Infantino dikutip dari situs resmi FIFA.
Ya, berkaca dari apa yang ada, salah satu poin gebrakan luar biasa yang dilakukan Pak Erik tentu saja soal program naturalisasi. Bayangin aja timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya 3 digit, punya market value yang sampai 500-an miliar. Lalu pemainnya ada yang main di Eredivisie, Jupiler Pro League, Serie A, Championship, MLS, dan musim depan Bundesliga. Namun perlu diketahui juga meskipun kesannya gampang, tapi ya nggak segampang itu juga kali Pak Erik bisa mendatangkan nama-nama yang ada sekarang, di mana sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erik jelas terlibat langsung dalam perekrutan pemain keturunan baru, terutama soal persetujuan dan menyampaikan visi, misi, dan proyek tim nasional Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, Pak Erik juga jadi sosok yang memiliki daya tarik tersendiri melalui rekam jejaknya di dunia sepak bola internasional yang membuat banyak pemain keturunan mau bergabung dengan tim nasional Indonesia. Intinya, program naturalisasi yang dilakukan sekarang harus benar-benar mengutamakan kualitas dan nasionalisme. Karena kegagalan proyek naturalisasi seperti era-era dahulu tentu nggak mau terulang lagi, kan gitu. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang. Yap, dengan luasnya cakupan yang ada, Pak Erik tentu saja nggak mungkin bisa bergerak sendiri mencari bejibun nama pemain diaspora yang tersebar. Dan sekali lagi, selayaknya pasukan Ozawa Hitoshi, milik sekolah Hausen di film High and Low the Wars, pasukan dalam tanda kutip elit ini beneran mampu menjalankan perannya masing-masing dengan luar biasa dalam membantu Pak Ketum untuk mendapatkan pemain diaspora yang diinginkan. Pertama ada Arya Sinulinga. Sebagai tangan kanan Pak Erik, ia benar-benar jadi orang yang pasti ditanya pertama kali soal gimana kabar proses pemain diaspora. Karena selain jadi exco, sesekali beliau juga jadi juru bicara PSSI, walaupun kadang-kadang ya suka ribut sendiri sama netizen di sosmed. Tapi terlepas dari itu, pokoknya Pak Arya akan jadi orang pertama yang memastikan bahwa segala proses berjalan dengan baik dan benar. Mulai dari tracking garis keturunan hingga perpindahan berkas dari PSSI ke Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, BIN, Presiden, DPR, sampai akhirnya pemain itu bisa mengucap sumpah WNI dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ada Hamdan Hamedan. Meskipun beliau bukan dari internal PSSI, melainkan staf khusus di Kemenpora era Dito Aryo Tejo. Akan tetapi perannya di dalam hal ini tentu saja nggak main-main. Yap, sebagai mantan Direktur Eksekutif Diaspora Indonesia, tugas utama Pak Hamdan adalah mendata seluruh diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia, bukan pemain sepak bola saja. Kesimpulannya, bank data pemain-pemain keturunan Indonesia tuh dipegang sama Pak Hamdan. Jadi ketika PSSI ingin mencari pemain diaspora, alurnya begini. Pertama, PSSI meminta data dari Hamdan, terus negosiasi sama pemain. Setelah PSSI mencapai kata sepakat dengan pemain keturunan, baru deh Pak Hamdan bergerak. Dirinya membantu pemain-pemain keturunan untuk mengumpulkan berkas agar memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia, gitu. Nah, selain nama-nama tadi yang merupakan bagian dari pemerintah dan PSSI, ada juga orang-orang di luar itu yang turut berjasa membantu mencari dan mendatangkan pemain diaspora ke Indonesia. Seperti Fardi Bahdim dan Yusa Nugraha misalnya, di mana Fardi biasanya adalah orang yang menjembatani keinginan para pemain diaspora untuk bela Indonesia. Sedangkan Yusa lebih ke sosok penghubung alias mencari info apakah ini pemain bisa atau enggak bela Indonesia dan lain-lain. Intinya mereka semua sangat berjasa dan punya peran masing-masing yang hebat. Dan tentu saja tak lupa kita mengucapkan respect juga kepada Pak Hasani Abdul Ghani serta Ketua PSSI sebelum ini Pak Iwan Bule, yang bagaimanapun menjadi tonggak awal prestasinya timnas Indonesia seperti sekarang ini. Air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam.
Di sisi lain melihat sikon yang ada, wajar jika sekarang ini pelatih baru Australia, Tony Popovic, benar-benar merasa penasaran dengan sosok Erick Thohir. Alasannya ya tadi, perihal kapasitas Pak Erick dalam hal networking dan kemampuan lobby-melobi serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Meskipun begitu, Popovic secara sekilas menilai kalau sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang sulit ditebak. Seperti saat ia merasa bingung dengan dinamika pergantian pelatih timnas Indonesia. Lansir dari Raman Socceroos, Popovic mengaku tidak mengerti alasan dibalik pemecatan STY. Hal itu dikarenakan skuad Garuda tengah tampil baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menduduki peringkat 3 klasemen sementara. Namun apapun yang terjadi, kekuatan Indonesia tetaplah jadi salah satu yang sangat diwaspadai karena yang ada sekarang, tim Garuda dilatih oleh sosok-sosok legenda besar dari Belanda. Itu tidak mengubah apapun soal kekuatan Indonesia. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti. Namun secara internal mereka telah membuat keputusan. Tegas Popovic. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita sangat bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir. Dan dengan fakta yang ada, jelas kalau boleh berharap beliau ini bisa terus jadi Ketum PSSI untuk waktu yang lebih lama. Tapi beliau pun juga pernah bilang kalau semuanya belum pasti, yang terpenting adalah gimana caranya membangun pondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi misi yang sama dengan Pak Erick, sehingga ya apapun yang udah dibangun tinggal disempurnakan aja, kasarannya gitu. Tapi kembali lagi, fokus terdekat saat ini ya udah pasti pencapaian tim Garuda di round 3. Mudah-mudahan aja targetnya bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos ke Piala Dunia, amin, maka imbasnya pun pasti lebih gede. Dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Karena pada akhirnya, sebagai rakyat Indonesia, kita ingin tim Merah Putih bisa bersaing di panggung tertinggi, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.